Pengertian coaching. International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik atau setiap guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang ada pada anak didik kita agar mencapai keselamatan dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak dapat kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, perbedaan konseling, mentoring, dan coaching. Perbedaan dari aspek tujuan, konseling bertujuan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya atau tercapainya tujuan yang dikehendaki. Berikut tujuan dari mentoring, membagikan pengalamannya untuk membantu mentor dalam mengembangkan dirinya. Terus yang terakhir, konseling. Jadi konseling sini bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Paradigma pendampingan coaching sistem Among. Menilik kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran guru atau pamong, maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan anak atau murid. Pendampingan yang dihati dan dimaknai secara utuh oleh guru sejatinya menciptakan arti atau apresiasi, rencana, tulus inquiry. Dalam proses menuntun anak, murid sebagai coach, arti sebagai prinsip yang harus dipegang ketika melakukan pendampingan kepada murid. Proses menciptakan arti dapat dilatih melalui pendekatan coaching sistem Among dengan menggunakan metode Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat mereka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepala murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta, kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa ada sumbatan. Tugas Anda adalah menuntun atau membantu murid atau coach menyadari bahwa mereka mampu menyingkirkan sumbatan-sumbatan yang mungkin menghambat perkembangan potensi dalam dirinya. Tujuan di sini tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coach, menyemangati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coach. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi diskusi.
Ketiga, rencana aksi. Rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan terakhir, keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab ini membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Dengan menjalankan metode Tirta ini, diharapkan seorang guru dapat semakin mudah dapat menjalankan perannya sebagai coach. Gambaran modern Tirta berikut ini dapat membantu Anda agar lebih terarah dalam melakukan sesi coaching. Keterkaitan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional dengan peran kita sebagai penuntun atau seorang coach di sekolah. Pemetaan belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensi dapat digunakan sebagai data untuk melakukan proses coaching dengan coach atau murid, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri murid sehingga menemukan solusi yang terbaik. Kompetensi sosial emosional atau KSE dapat digunakan oleh coach atau pendidik dalam melakukan proses coaching terhadap coach atau murid agar dapat terjadi pengendalian emosi oleh dirinya sendiri maupun murid atau coach, serta dapat menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi, serta dapat mengambil keputusan yang tepat yang bertanggung jawab.